Halo guys, kembali lagi di channel Kuraiko. Seperti yang kita bahas kemarin, gue bakal kasih lihat ke kalian 7 rune di LoL PC yang menurut gue itu menarik banget. Nggak kayak di Wild Rift yang kepake itu rata-rata cuman Conqueror, Electrocute, Aerie doang gitu. Sebelum gue bahas penjelasan rune-nya, gue bakal bahas sistem rune yang ada di LoL PC. Kalau misalnya di Wild Rift kan lu cuma bisa milih rune utamanya apa, dan di bawahnya nanti bebas ya, milih 3 nanti yang kecil-kecil di bawah. Nah kalau misalnya di LoL PC, ini nggak kayak gitu cuy. Nah untuk kalian yang pengen isi wildcard buat beli champion atau beli skin, kalian bisa top up di Koda Shop karena udah pasti murah, aman dan juga terpercaya. Kalau di LoL PC itu rune-nya lebih banyak cuy. Jadi nanti rune itu ada 2, ada rune yang di sebelah kiri dan juga ada satu rune di sebelah kanan. Dan itu mereka harus satu warna ya. Misalnya yang kiri nih, di sini gue harus pilih dulu mau warna apa. Misalnya yang warna kuning, ya gue cuma bisa milih rune yang warna kuning doang. Di sini ada Flip Footwork, ada Conqueror, ada Lethal Tempo, dan juga ada Press the Attack. Gue nggak bisa make rune yang merah kalau misalnya gue milih rune yang warna kuning. Dan di bawah juga bakal semuanya warna kuning coy. Kalau misalnya gue milih yang warna merah, di sini juga pilihannya merah semua, dan di sini juga merah semua cuy. Dan itu efeknya bakal beda dengan rune yang warna kuning ini nih. Ada rune warna ungu, terus ada rune yang warna hijau, dan ada rune yang warna biru nih. Misalnya di sini gue ambil rune yang Electrocute deh, gue pilih semuanya. Ini harus merah semua ke bawah ya. Dan di sebelah kanan nanti gue bakal bisa milih satu warna rune lagi. Cuman nggak bisa warna yang tadi ya. Kalau misalnya gue ambil merah, bakal di sini nggak bakal bisa milih yang warna merah. Kalau tadinya di sini gue milih kuning, maka di sini nggak bisa milih yang warna kuning cuy. Misalnya merah aja ya. Nah di sini gue bisa milih, misalnya gue ambil yang ungu deh. Nah di sini gue bisa pilih lagi nih. Ada pilihan 2 rune kecil, beda sama yang tadi bisa milih 3 rune kecil dan 1 rune utama. Contoh di sini gue ambil Electrocute kan, yang rune utama yang gede. Nah di rune yang kedua kita nggak bisa lagi milih rune yang gede cuy. Misalnya kuning nih, nggak ada tuh kita milih rune Conqueror, cuman rune yang kecil doang nih. Nah itu kira-kira rune-nya udah selesai, tapi nanti masih bisa milih status tambahan untuk champion kita. Misalnya di sini, untuk yang pertama di sini kita bisa milih Adaptive Force atau tambahan damage, attack speed dan juga pengurangan cooldown. Kemudian di bawah ada tambahan damage lagi, magic defense, physical defense dan juga magic defense. Dan kemudian di bawah ada tambahan HP, physical defense dan juga magic defense. Misalnya gue ada ngasih tambahan attack speed, tambahan damage dan juga physical defense gitu. Atau mungkin gue tambahan damage aja lah. Nah itu tergantung dari kalian. Oke sekarang kita bahas tentang rune-nya. Yang pertama adalah Dark Harvest. Ini adalah rune yang cocok banget untuk nge-one shot musuh. Karena rune ini bakal nambahin damage yang lumayan gede. Jadi rune itu gini, kalau misalnya lu ngehit musuh yang HP-nya di bawah 50%, entah itu pakai basic attack ataupun pakai skill, maka nanti bakal ada bonus damage. Dan juga bakal ada kayak buletan merah gitu yang datang ke kita. Nah, buletan itu fungsinya apa? Nah, itu adalah stack untuk kita. Kalau misalnya nih di sini ada stacknya itu ada berapa? Jadi setiap kita ngehit musuh yang HP-nya di bawah 50%, maka kita bakal dapat stack terus. Tapi rune ini ada cooldown-nya ya, 45 detik. Ingat kan kalau misalnya ngehit musuh yang HP-nya di bawah 50% itu ada bonus damage. Nah semakin banyak stack kita, maka bonus damage ini bakal makin gede. Makin lama gamenya, makin banyak stack yang kita kumpulin, ya damage-nya bakal naik terus. Ya ibaratnya kayak ngumpulin stacknya Nasus lah, cuman cara ngumpulin dan penggunaannya itu agak beda. Dan tadi gue bilang kalau seandainya cooldown rune ini kan 45 detik ya. Tapi kalau misalnya kita nge-take down champion musuh, entah itu nge-kill ataupun assist, maka rune ini cooldownnya bakal langsung ke-reset di 1,5 detik. Jadi kita kill, tungguin bentar cooldownnya selesai, nanti bonus damage-nya bakal bisa dipakai lagi. Biasanya sih kalau gue yang main ya, ini tuh kekumpul paling ya belasan sih rata-rata ya. Kalau pro mungkin 20-an kali ya, gue juga nggak tahu sih. Kemudian rune yang kedua adalah Predator. Ini kayaknya nggak bakal dari Wild Rift sih, kecuali dibikin pasif gitu ya. Cuman gue belum kepikiran nih sistem pasif itu kayak gimana. Jadi di LoL PC itu semua item sepatu itu item pasif cuy, nggak item aktif kayak di Wild Rift ya. Nah kalau misalnya kita pakai rune ini, nantinya item sepatu, semua item sepatu bakal jadi item aktif. Nah fungsinya apa? Fungsinya untuk naikin movement speed buat ngejar musuh. Dan setelahnya basic attack ataupun skill ke musuh bakal ngasih bonus damage. Ini rune-nya termasuk kampret sih ya, karena movement speed itu kenceng banget cuy, jadi kayak bikin kaget gitu loh. Kalau misalnya rilis di Wild Rift menurut gue agak susah sih ya, karena item sepatu itu udah item aktif gitu loh. Rune yang ketiga adalah Lethal Tempo. Ini tuh rune untuk naikin attack speed. Kalau misalnya gue ngehit musuh nih, maka 1,5 detik setelahnya gue bakal dapet attack speed 110% cuy, selama 3 detik. Dan kalau misalnya gue ngehitnya itu champion musuh, maka durasi tambahan attack speed ini naik jadi 6 detik. Dan cooldown rune ini tuh cepet cuy, cuma 6 detik doang. Ini gokil sih attack speednya ya.
Rune yang keempat yaitu Arcane Comet. Ini rune untuk ngepok ataupun untuk ngeharas musuh. Jadi saat lu ngedamage musuh pakai skill, nanti bakal muncul serangan komet gitu ke tempat musuh. Dan damage-nya ini area. Ini damage-nya ngeselin sih, dipakai sama support terus dicicil pakai rune ini ya. Aduh. Dan damage-nya juga lebih gede dibandingkan Aerie ya. Misalnya juga Malphite udahlah skill satunya sakit, ditambah lagi sama komet ini. Dan kampretnya lagi, cooldown itu cuma 8 detik cuy. Rune yang kelima adalah Phase Rush. Ini rune yang bikin champion kita tuh jadi susah dikejar lah untuk movement speed. Kalau kita nge-hit musuh pakai 3 basic attack ataupun 3 skill dalam 4 detik, maka kita bakal dapat 40% movement speed dan pengurangan efek slow dari musuh sebesar 75%. Kalau yang make rune ini tuh champion melee, ini tambahan movement speednya 40-60%. Jadi kalau misalnya dipakai sama champion magic, rata-rata kan range ya, itu bikin susah dikejar cuy. Dan bisa juga buat ngejar musuh. Cooldownnya juga nggak lama sih, cuma 15 detik ya. Rune yang keenam yaitu Unseal Spellbook. Ini adalah rune yang bisa dipakai untuk nuker-nuker spell saat lagi di dalam game. Kalian bisa lihat di atas icon spell gue ini ada tanda panah. Nah itu buat ngeganti spellnya. Misalnya spell flash gue pakai dulu nih, udah cooldown, terus gue ganti, misalnya gue ganti ke ghost dan berubah nih. Tapi di sini ada cooldownnya dulu 5 detik dan baru setelahnya gue bakal bisa pakai spell ghost ini. Tapi spell ini cuma bisa dipakai sekali doang ya, dan nanti dia bakal balik lagi ke spell yang semula. Lumayan menarik kan ya? Tapi rune ini tuh ada cooldownnya 5 menit. Kalau misalnya rilis di Wild Rift, harusnya cooldownnya bakal ngurang sih. Kayak spell flash itu di PC juga 5 menit. Kalau cooldownnya udah selesai ya kita bisa pakai lagi. Misalnya di sini spell ignite kan belum gue pakai ya. Gue bisa langsung ganti ke spell heal. Healnya gue pakai dan nanti gue bisa lagi pakai spell ignite. Rune yang ketujuh yaitu Prototype Omnistone. Kalau yang tadi rune buat ganti-ganti spell, sekarang rune buat ganti-ganti rune cuy. Jadi di dalam game rune utama lu itu bisa diganti-ganti. Misalnya nih di awal game gue dapetnya rune Arcane Comet. Kalau misalnya rune Arcane Comet ini gue pakai, yaitu dengan cara ngedamage musuh pakai skill, maka nanti rune ini bakal berubah cuy. Di sini kan bisa lihat rune gue itu berubah jadi Dark Harvest. Gue pakai lagi dan di sini berubah jadi Lethal Tempo. Dan di sini gue ada rune Predator. Kalau misalnya rune ini nggak gue aktifin dalam 40 detik, maka rune ini bakal otomatis ganti ke rune yang lain. Oke, kira-kira itu aja pembahasan tentang rune. Mungkin nanti kita bahas apa lagi ya? Tentang rune kecil kali ya. Ada sih beberapa yang menarik. Sekian dulu dari gua dan sampai jumpa di video berikutnya.